Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari Ardan Jainuri, Firliana Salsabila Eka Putri, dan saya sendiri Evita Nugroho, serta Muhammad Alif Rahman Hakim akan mempresentasikan jurnal analisis pengaruh variasi jumlah lapisan biji pada akurasi prediksi kandungan minor biji kopi Arabica hijau Bondowoso dengan NIRS spektroskopi. Judul jurnal yang kami presentasikan adalah Analisis Pengaruh Variasi Jumlah Lapisan Biji pada Akurasi Prediksi Kandungan Minor Biji Kopi Arabica Hijau Bondowoso dengan NIRS spektroskopi yang ditulis oleh Sri Citra Yuliana Madi, Iwayan Budiastra, Yohanes Aris Purwanto, dan Sukrisno Widyotomo. Dengan nama Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia yang dipublikasikan pada 2018, volume 23, nomor 2, halaman 81 hingga 87, yang melatar belakangi penelitian ini adalah kopi menjadi sumber pendapatan bagi 2 juta petani kopi, serta penyumbang devisa keempat terbesar dari sektor perkebunan setelah CPO, karet, dan kakao. Penyumbang ekspor kopi terbesar di Indonesia salah satunya adalah kopi Arabica Bondowoso atau dikenal dengan kopi Java Ijen Raung yang berada di daerah pegunungan Ijen Raung dengan produksi rata-rata per tahun sekitar 3.000 hingga 5.000 ton. Untuk meningkatkan ekspor kopi Bondowoso, faktor kualitas biji menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya adalah kandungan minor. Kandungan minor yang dianggap paling penting karena kontribusinya terhadap cita rasa dan kualitas kopi adalah kafein, asam klorogenat, dan trigonelin. Dalam penentuan kandungan tersebut telah dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, namun dianggap kurang efektif karena masih bersifat destruktif, sehingga dalam penentuan kandungan tersebut dapat digunakan metode NIRS yang menjadi metode yang sangat efektif untuk menduga kandungan kimia kopi karena NIRS memiliki beberapa keunggulan, yaitu bersifat non-destruktif, teknik analisisnya sederhana, cepat, murah, tidak membutuhkan tenaga yang ahli, dan tidak membutuhkan persiapan sampel yang rumit. Aplikasi dan penelitian NIRS pada kopi telah banyak dilaporkan yang mengindikasikan NIRS mampu menduga kandungan kimia dalam kopi. Namun, hasil prediksi yang diperoleh dari penelitian-penelitian yang telah ada menghasilkan tingkat akurasi yang berbeda-beda. Faktor yang menyebabkannya salah satunya adalah desain lapisan biji dalam pengambilan spektrum NIR yang berbeda-beda. Jumlah atau tebal lapisan biji akan mempengaruhi besar kecilnya void space yang akan mengganggu reproduktivitas pengukuran. Karena adanya void space ini akan menyebabkan terjadinya non-fully interact radiation. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variasi jumlah lapisan biji dan data pretreatment pada akurasi prediksi kandungan kafein, asam klorogenat, dan trigonelin kopi Arabica Bondowoso dengan metode NIRS. Kemudian material yang digunakan pada percobaan ini yang pertama ialah biji kopi Arabica Bondowoso dalam bentuk green beans yang diperoleh dari Puslitkoka Jember. Kemudian spektroskopi NIR, Niflex M500, lalu LCMS 2020, serta aplikasi pemrograman komputer berupa Unscramble dan Microsoft Excel. Untuk metode yang digunakan, yang pertama ialah pengukuran NIR. Pada percobaan tersebut, biji kopi dibagi menjadi 100 sampel pada cawan Petri dan divariasikan menjadi 3 lapisan, 4 lapisan, dan 5 lapisan seperti pada gambar. Lalu, setiap sampel diletakkan pada rotary plate NIR spectrometer seperti pada gambar di sebelah kanan dan di scanning. Pada proses scanning tersebut, refleksi kopi diukur pada panjang gelombang 1000 sampai 2500 nanometer dengan kecepatan pengambilan data 3 scan per second.
dalam suhu pengoperasian alat 22-25 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengukuran void ratio menggunakan rumus volume air masuk dan volume air mula-mula, yang mana volume air tersebut dimaksudkan pada cawan Petri saat sebelum dan sesudah diberi biji kopi. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui ruang kosong yang ada pada refleksi spektrometer. Lalu dilakukan pengukuran kandungan kimia, yang mana mengukur kandungan kafein, trigonelin, dan asam klorogenat seperti rumus pada layar. Lalu dilakukan data pretreatment untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat merubah hasil, menurunkan akurasi hasil, seperti data yang tidak konstan. Pada percobaan ini digunakan turunan kedua Savitz-Golay dan multiplicative scatter correction. Lalu dilakukan kalibrasi dan validasi data menggunakan algoritma partial least square dan software unscramble. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Karakteristik spektrum absorbansi nir kopi Arabica Bondowoso pada beberapa lapisan berbeda. Masing-masing sampel menunjukkan nilai absorbansi dengan karakteristik tertentu. Ikatan molekul sampel seperti OH, CH, dan NH yang merupakan ikatan molekul yang diamati masing-masing memiliki penyerapan berbeda-beda, di mana ketika terjadi penyerapan, maka ikatan tunggalnya akan bergetar. Adapun molekul yang diamati ialah kafein, asam klorogenat, dan trigonelin. Ya, seperti yang terlihat pada gambar di atas, ini adalah bentuk spektra hasil penyerapan sampel biji kopi. Seperti terlihat bahwa terdapat pik-pik tertentu yang dimana ini merupakan pik-pik yang menandakan ada suatu kandungan tertentu. Adapun pada penelitian ini zat yang diamati yaitu berupa kafein, trigonelin, dan asam trigonelat. Nah, rata-rata spektrum absorbansi NIR dari ketiga lapisan yang ditunjukkan itu sama. Nah, namun jika kita melihat lebih detail, seperti terlihat pada gambar di bawahnya, terlihat bahwa masing-masing kandungan yang diamati itu memiliki, masing-masing sampel yang memiliki jumlah layer berbeda itu memiliki perbedaan. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya void space atau ruang kosong yang merupakan penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Nah, void space ini mempengaruhi besarnya gelombang yang dapat diserap, transmisikan, ataupun yang dipantulkan. Next. Nah, peningkatan void space tersebut dapat dimungkinkan terjadinya NFIR atau radiasi yang tidak sepenuhnya berinteraksi dengan sampel. Semakin tinggi tumbukan biji atau layer, maka semakin banyak sinar yang diblokir oleh sampel, sehingga lebih banyak sinar yang diserap oleh bahan. Nah, seperti terlihat pada tabel 1, konsentrasi tertinggi dari ketiga parameter yang diuji itu ditunjukkan oleh asam klorogenat, dan yang paling kecil itu adalah trigonelin. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa kandungan trigonelin lebih sulit ditentukan daripada asam klorogenat. Nah, sementara itu nilai ragam terbesar dari ketiga parameter tersebut ditemukan pada asam klorogenat, yang berarti sumber datanya itu sangat beragam dan sesuai digunakan dalam mengembangkan model kalibrasi NIR. Nah, sebelum dilakukan pengujian, dilakukan terlebih dahulu pre-treatment. Tujuannya adalah agar mampu meningkatkan model prediksi serta dapat meminimalisir terjadinya overfitting spektra. Nah, hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai R dan RPD, sementara nilai SEP dan ESC-nya itu turun. Nah, kafein dan asam klorogenat menggunakan data pretreatment tunggal turunan kedua, sementara trigonelin menggunakan data kombinasi antara turunan kedua dan juga MSC.
Nah, model kalibrasi terbaik diperoleh dengan biji sampel yang menggunakan 5 lapisan. Nah, penggunaan metode PLS juga dilakukan pada penelitian ini, yang mana tujuannya sama dengan pretreatment, yaitu untuk menghindari terjadinya overfitting atau underfitting spektra. Nah, next. Nah, seperti terlihat pada tabel bahwa setelah melalui proses pretreatment dan juga PLS, maka di sini terlihat bahwa untuk 3 parameter mutu yaitu kafein, asam klorogenat, dan trigonelin, dia memiliki nilai R atau koefisien korelasi yang besar, yaitu mendekati 1, di mana di sini nilai ada mencapai 0,99, yang artinya data validasi antara model yang diamati dengan model yang diprediksi itu sangat bersesuaian. Nah, sementara itu nilai SSC dan ESP itu juga cukup rendah, yaitu di bawah 2%. Sehingga dengan hasil yang kita dapatkan ini dapat dikatakan bahwa model yang kita kembangkan itu sangat cocok dan sangat akurat untuk diterapkan dalam pengujian biji kopi. Kemudian adalah kesimpulan yang diambil dari penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah lapisan mempengaruhi akurasi prediksi kandungan minor biji kopi yang diuji. Jumlah lapisan terbaik yang diperoleh dari penelitian ini adalah 5 lapisan. Kemudian kandungan kafein yang terbaik diperoleh dengan data pretreatment turunan Savicii-Golay, turunan kedua Savicii-Golay, dan 6 faktor PLS. Asam klorogenat dengan data pretreatment turunan kedua dan 5 faktor PLS. Sedangkan trigonelin dengan data pretreatment kombinasi turunan kedua dan menggunakan MSC. Model yang dikembangkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menduga kandungan kafein, asam klorogenat, dan trigonelin kopi Arabica Bondowoso dalam bentuk green beans. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.